Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Reza Rizal, kelas 3D, Prodi Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada sapi betina dan jantan, dan juga hormon-hormon pada sapi betina dan jantan. Baik, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada sapi betina. Organ reproduksi pada sapi betina terdapat 16 organ dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada ovarium. Ovarium terdiri dari dua bagian kanan dan kiri, tetapi pada bagian ovarium kanan biasanya lebih besar karena fisiologi lebih aktif untuk reproduksi, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum, sedangkan untuk fungsi endokrinologi, yaitu menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kelahiran dan pasca kelahiran. Di antaranya ada hormon estrogen dan progesteron dan lain-lain. Yang kedua ada tuba Fallopi atau ovida yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah diovulasikan sebagai media transportasi bagi spermatozoa sampai tempat fertilisasi, dan juga tempat bertumbuhnya sel telur dan sperma sebelum terbentuknya zigot dan seleksi spermatozoa dan pembelahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus yang terdiri dari dua bagian, yaitu corno uteri atau badan uterus dan corpus uteri atau tanduk uterus. Pada bagian ini berfungsi sebagai penghasil TGF2 alfa dan juga sebagai tempat perkembangbiakan fetus dan tempat pembentukan plasenta atau tempat implantasi, serta tempat pengeluaran fetus seperti partus atau saat kelahiran. Yang keempat, serviks. Serviks ini berfungsi untuk mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus. Pada dinding lumen uterus terdapat sel penghasil cairan kental bersih bening sebagai pertanda bahwa ternak sapi betina sedang birahi. Fungsi dari cairan tersebut adalah menyeleksi sperma dan memudahkan jalannya spermatozoa yang telah disemprot oleh penis masuk dalam vagina menuju lumen serviks. Yang kelima ada vagina. Vagina di sini berfungsi sebagai alat copulatoris, tempat keluarnya fetus saat partus. Yang keenam ada vulva dan klitoris adalah alat kelamin luar. Vulva akan terlihat ketika birahi, yang dimana vulva dan kelenjar di dinding vulva akan memunculkan klitoris pada saat birahi. Yang ketujuh ada bagian orificium uretra. Yang kedelapan ada diverticulum uretra. Yang kesembilan ada vesika urinaria. Yang ke-10 ada tulang pelvis. Yang ke-11 ada rektum. Yang ke-12 ada anus. Yang ke-13 ada ligamentum. 14 ada arteri uteri. Yang ke-15 ada fornix vagina. Yang ke-16 ada hymen atau lipatan membran. Selanjutnya fungsi organ jantan. Dari organ jantan terdapat 11 sistem reproduksi. Yang pertama ada testis yang berfungsi sebagai produksi spermatozoa dan androgen. Yang kedua ada skrotum yang berfungsi sebagai mendukung testis, mengontrol suhu testis dan perlindungan testis. Yang ketiga ada spermatic cord, mendukung testis dan mengontrol suhu testis. Yang keempat epididymis concentra yang berfungsi sebagai konsentrasi spermatozoa, penyimpanan, pematangan dan transportasi spermatozoa. Yang kelima vas deferens yang berfungsi sebagai transportasi spermatozoa. Yang keenam ada uretra yang berfungsi sebagai transportasi semen. Yang ketujuh ada kelenjar vesikular yang berfungsi untuk kontribusi cairan, sistem energi buffer terhadap semen. Yang kedelapan ada kelenjar prostat yang berfungsi sebagai kontribusi cairan dan ion anorganik pada semen. Yang kesembilan ada kelenjar bulboretalis yang berfungsi sebagai membersihkan sisa urin dari uretra. Yang ke-10 ada penis, organ populasi jantan. Yang ke-11 ada prepucium yang berfungsi sebagai pembungkus atau pelindung penis. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hormon reproduksi pada sapi betina. Yang pertama ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Organ yang bertanggung jawab memproduksi GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian sentral. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari
atau bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi gen RH, kemudian gen RH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel bergerak atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH untuk merubah morfologi dari ovarium, namun berbeda dengan FSH. LH menstimulasi terbentuknya corpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah ovulasi. Yang keempat ada estrogen. Estrogen semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar gen RH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima ada progesteron. Progesteron mempunyai nama lain yaitu hormon kegentingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kegentingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Yang keenam ada prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Saat fetus sudah mencapai masa kelahiran, maka tubuh fetus sudah semakin besar dan ruang uterus akan terasa sempit sehingga fetus mengalami stres. Fatal stres ini yang akan menstimulasi disekresikannya hormon prostaglandin yang memicu terjadinya proses kelahiran. Yang ketujuh ada oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi pasca kelahiran. Hormon ini berfungsi membantu pengeluaran susu dari induk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hormon pada sistem reproduksi sapi jantan. Yang pertama ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Proses spermatogenesis diatur oleh hormon pada sapi jantan disebut lengkung hipotalamus pituitari testikular. Hubungan ketiga organ ini dalam sistem reproduksi diatur oleh hormon baik secara feedback negatif dan feedback positif. Kelenjar hipotalamus mengeluarkan GnRH memicu pelepasan kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon lutopin atau LH dan politropin atau FSH. Yang kedua ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH dihasilkan pada kelenjar hipofis anterior. FSH bersama testosteron akan bekerja sama untuk mengatur proses spermatogenesis. Reseptor dari FSH terdapat di sel Sertoli. FSH menstimulasi sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein. ABP diperlukan untuk menjaga konsentrasi testosteron sehingga spermatogenesis dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada luteinizing hormone atau LH. Pada sapi jantan, luteinizing hormone atau LH menstimulasi sel interstisial yaitu sel Leydig untuk membantu proses spermatogenesis dan produksi testosteron. LH bersinergi dengan FSH dalam menjaga konsistensi mutu sel sperma. Ketika kadar testosteron di dalam darah menjadi rendah, GnRH akan menstimulasi sekresi LH, dan ketika testosteron kembali cukup dan memberikan feedback negatif terhadap sekresi GnRH dan LH. Yang keempat ada testosteron.
Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG, hormon X, atau hipofis, pituitary gonadal axis, dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dari sistem organ reproduksi pada sapi betina dan jantan, dan juga siklus hormon pada sapi betina dan jantan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.